Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 4, yang akan mempresentasikan isi dari buku saku Nilai-Nilai Kepancasilaan. Boleh di next? Pada kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Alia Putri Siregar, yang kedua ada Arif Fajar Setioatmojo, lalu ada Gaby Asyari Katia Sukabi, ada Gina Gania Mawarahma, dan Halida Zia. Boleh di next? Kemudian ada visi misi. Visinya itu untuk menumbuhkan kesadaran dan semangat generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman yang sederhana, relevan, dan mudah diterapkan. Nah, pada misi yang pertama itu untuk menyajikan informasi mengenai nilai-nilai Pancasila secara ringkas, menarik, dan mudah dipahami. Lalu yang kedua, memberikan contoh konkret perilaku do and don't dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan setiap sila Pancasila. Yang ketiga, untuk mendorong pembaca untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta tanah air serta tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Boleh di next? Oke, yang pertama ada sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, yang mana sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Artinya, setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, serta harus saling menghormati antar umat beragama. Nah, nilai yang ditekankan adalah toleransi, keimanan, dan saling menghargai perbedaan keyakinan. Lalu ada makna dari implementasi do atau yang harus dilakukan menurut sila yang pertama. Yang pertama ada berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, bermakna sebagai wujud rasa syukur dan pengakuan bahwa segala keberhasilan berasal dari Tuhan. Yang kedua, menghormati orang lain yang sedang beribadah, menjadi tanda toleransi dan penghargaan terhadap hak setiap individu dalam menjalankan kepercayaannya. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing secara rutin, mencerminkan ketaatan dan kedisiplinan spiritual, serta memperkuat keimanan pribadi. Yang keempat, mengucapkan selamat pada hari besar agama lain dengan tulus, sebagai bentuk sikap menghormati dan mempererat persaudaraan antar umat beragama. Lalu yang terakhir, menjaga sikap sopan saat berada di tempat ibadah yang menunjukkan penghormatan terhadap tempat suci dan orang yang sedang beribadah. Lalu ada makna dari implementasi don't atau yang tidak boleh dilakukan menurut sila pertama. Satu, mengejek atau merendahkan agama lain karena dapat menimbulkan perpecahan dan bertentangan dengan semangat toleransi. Yang kedua, memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita karena hal tersebut, melanggar kebebasan beragama yang dijamin oleh sila pertama. Lalu yang ketiga, menggunakan tempat ibadah untuk kegiatan yang tidak pantas, sebab mengabaikan kesucian dan fungsi tempat ibadah sebagai tempat mendekatkan diri kepada Tuhan. Keempat, mengabaikan waktu ibadah karena malas atau alasan sepele. Hal ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab spiritual dan rasa syukur. Lalu yang terakhir, menyebar ujaran kebencian atas dasar perbedaan agama, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan dapat merusak kerukunan antar umat beragama. Oke, untuk yang kedua di sini ada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mana makna sila ini ialah menekankan bahwa setiap manusia itu
wajib memiliki derajat yang sama, hak yang sama dan kewajiban yang sama juga. Di sini juga kita harus memperlakukan sesama dengan adil dan berperilaku sopan pada sesama. Terus juga kita di sini harus menghormati hak antar orang lain satu sama lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Eee, Kalau untuk implementasi yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama di sini adalah menolong orang lain tanpa memandang suku, agama, atau status sosial lainnya. Lalu yang kedua di sini ada menghargai perasaan, pendapat, dan hak orang lain. Lalu yang ketiga di sini ada bersikap sopan dan santun dalam berbicara maupun bertindak. Lalu untuk hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari nomor 4 yaitu adalah membela teman yang atau orang lain yang diperlakukan tidak adil. Lalu untuk yang kelima di sini ada menunjukkan empati terhadap orang yang sedang kesulitan. Lalu untuk hal yang harus dihindari terhadap sila kedua ya ini adalah membuli teman di sekolah atau di media sosial maupun di lingkungan sekitar. Lalu untuk hal yang tidak boleh dilakukan yang kedua di sini adalah menghina fisik, ekonomi atau latar belakang seseorang. Yang ketiga di sini ada menyebar gosip atau fitnah yang merugikan orang lain. Lalu yang keempat di sini ada bersikap kasar, sombong atau tidak menghargai perasaan orang lain. Dan yang terakhir di sini adalah menyakiti atau memperlakukan makhluk hidup dengan semena-mena. Selanjutnya itu ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini itu mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa walaupun kita berbeda suku, agama, bahasa, atau budaya. Kita harus saling menghargai, tidak membeda-bedakan orang lain, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau semua warga negara bersatu, Indonesia akan jadi negara yang kuat, damai, dan maju. Kemudian berikutnya itu ada implementasi dulu yang harus dilakukan. Yang pertama itu menghargai perbedaan suku, bahasa, dan budaya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di lingkungan umum. Kemudian ikut menjaga nama baik bangsa di media sosial, mengikuti upacara bendera dengan sikap hormat, dan mendukung produk dalam negeri. Atau membeli barang buatan Indonesia supaya ekonomi bangsa semakin maju. Kemudian selanjutnya ada implementasi DON dari sila ketiga atau yang nggak boleh dilakukan. Itu yang pertama membeda-bedakan teman berdasarkan suku atau daerah asal. Jadi jangan menolak berteman hanya karena dia dari daerah lain. Kemudian menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian tentang kelompok lain. Hindari membagikan info yang belum pasti kebenarannya, apalagi yang bisa bikin orang lain marah. Kemudian merendahkan budaya daerah lain, menolak bekerja sama karena perbedaan latar belakang, dan yang terakhir mengibarkan bendera atau simbol yang memecah persatuan. Boleh di next. Kemudian pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maknanya itu mengajarkan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan keputusan bersama melalui musyawarah. Setiap keputusan harus diambil dengan pikiran yang bijak, bukan berdasarkan emosi atau kepentingan pribadi. Nah, musyawarah dilakukan untuk mencari kesepakatan bersama demi kebaikan semua pihak. Sila ini juga menekankan pentingnya sikap saling menghargai, mau mendengar pendapat orang lain, dan menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Jadi, intinya pada sila keempat ini mengandung nilai demokrasi, kebersamaan, tanggung jawab, dan saling menghormati dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk implementasi dunya, yang pertama itu ada mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi. Hal itu menunjukkan sikap terbuka dan menghargai setiap masukan dari orang-orang yang mengikuti diskusi. Lalu yang kedua, mengambil keputusan bersama melalui musyawarah. Keputusan dibuat dengan diskusi agar adil untuk semua yang hadir dalam musyawarah. Lalu yang ketiga, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Hal itu menunjukkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi atau kelas. Hal itu merupakan wujud nyata ikut serta dalam kehidupan bersama. Nah, untuk implementasi DON-nya, yang pertama itu ada memaksakan pendapat sendiri dalam diskusi. Karena keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama, maka memaksakan pendapat sendiri dalam diskusi merupakan implementasi DON. Lalu yang kedua, menolak hasil musyawarah karena tidak sesuai keinginan pribadi.
Sikap ini menunjukkan kurang menghargai keputusan bersama. Lalu yang ketiga, ada bersikap cuek dan tidak peduli terhadap bersikap apatis terhadap keputusan bersama. Lalu yang keempat, ada mengabaikan pendapat orang lain yang berbeda. Jadi setiap orang berhak untuk didengar walaupun pendapatnya berbeda. Yang kelima, menghasut orang lain untuk menentang hasil musyawarah. Hal ini bisa menimbulkan perpecahan dan mengganggu keharmonisan. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Keadilan sosial berarti setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan, perlakuan, serta kesejahteraan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Sila ini juga menuntun kita untuk bersikap adil, menghargai hak dan kewajiban orang lain, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Lalu ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yang harus dilakukan. Yang pertama itu membagi tugas dan hasil kerja secara adil agar semua mendapat porsi yang seimbang dan tidak ada yang merasa dirugikan. Memberi kesempatan yang sama kepada semua teman tanpa pilih kasih sebagai bentuk sikap menghargai kesetaraan. Menghargai hak orang lain di lingkungan sekolah, rumah, atau tempat kerja dengan tidak mengganggu atau mengambil apa yang bukan milik sendiri. Lalu membantu teman atau tetangga yang kurang mampu tanpa pamrih sebagai wujud kepedulian dan solidaritas sosial. Lalu yang kelima, menggunakan fasilitas umum dengan tertib, hemat, dan bertanggung jawab supaya dapat dinikmati bersama oleh semua orang. Lalu ada yang harus dihindari. Yang pertama, mengambil hak orang lain seperti mencontek, mencuri, atau menggunakan hasil kerja orang lain demi keuntungan pribadi. Yang kedua, bersikap pilih kasih terhadap teman atau kelompok tertentu karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan perpecahan. Yang ketiga, menghamburkan makanan atau barang saat masih banyak orang yang kekurangan karena hal itu menunjukkan sikap tidak adil dan tidak peduli terhadap sesama. Yang keempat, memanfaatkan kekuasaan, jabatan, atau posisi untuk keuntungan pribadi karena melanggar prinsip keadilan sosial. Lalu yang kelima, mengabaikan peraturan yang dibuat untuk kepentingan bersama demi kepentingan diri sendiri karena bertentangan dengan nilai tanggung jawab sosial. Jadi sila kelima mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi keadilan dalam segala bidang kehidupan dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sekian presentasi isi dari buku Saku Nilai-Nilai Kepancasilaan kelompok 4. Sekian, terima kasih.